Halo Sobat Motovlog Indonesia, apa kabar kalian semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua dimanapun berada, semoga sehat selalu. Kembali lagi ya, ini di vlog gua. Nah kebetulan gua lagi ini lagi di kota Sangatta, mau balik ke Muara Wahau. Ini gua mau ngevlog sih, pengen ngevlog sampai Simpang Perdo. Oh ya, Kota Sangatta, kalian udah kenal belum? Kota Sangatta itu ibu kotanya Kabupaten Kutai Timur ya, Kalimantan Timur. Itu dari Samarinda itu kurang lebih mungkin sekitar 5 jam ya, arah ke utara ya. Oh ya, ini gua kemarin ngegasnya ke Sangatta, kebetulan nginep juga. Nah ini habis ngurus surat-surat motor, lumayan sih jauh juga dari tempat gue sih. Kalau dari tempat gue kemarin Muara Wahau ya sekitar 5 jam. Nah ini kebetulan mau balik, sekalian kita berbagi video ya, berbagi kondisi jalan, kondisi medannya ya, medan jalur untuk Trans Kaltim. Nah oke, buat kalian yang udah pernah kesini bolehlah kalian nanti komen-komen dulu tahun berapa waktu di Sangatta atau mungkin lewat jalur ini ya. Gue sendiri lumayan sering sih ya lewat jalur ini, jadi agak-agak hafal sih ya. Tapi tetap hati-hati karena jalur Transkaltim ini bisa dibilang jalurnya cuma satu-satunya ya. Jadi kendaraan berat, kendaraan ekspedisi, kendaraan pembawa alat berat itu semuanya hampir lewat sini semua. Jadi jalanan gampang rusak. Oh ya, kalian kalau touring ke sini atau ke Kalimantan lewat jalur Transkaltim seperti yang udah gue share videonya di sebelumnya, kalian benar-benar harus perhatikan ya itu semua. Mungkin ada pengalaman ya, pengalaman yang sudah pernah ke sini mungkin juga bisa nge-share juga, karena memang di sini masih hutan ya kondisinya ya. Bahkan ini yang dari kota Sangatta ke Simpang Perdo yang kalau gua tembus sih kurang lebih mungkin 1 jam ya, 1 jam perjalanan lah perkiraan sih ya, estimasi estimasi gue sih 1 jam perjalanan. Mungkin bisa lebih cepet ya kalau lebih lambat ya mungkin karena perjalanan. Nah kebetulan ini juga awalnya agak mendung sih, nggak tahu ini kayaknya mungkin di daerah depan sana mungkin udah hujan ya. Oh ya, persiapan tetap kalian kalau bisa sih bawa jas hujan juga, kayak gue sih udah bawa jas hujan juga, jas hujan merek Indomaret yang udah pernah gue review juga ya di video. Silahkan kalian scroll gimana reviewnya soal jas hujan merek Indomaret. Nah kalau untuk bensin sih, kalau misalnya konsumsi bensinnya, kalau misalnya untuk motor-motor kayak Versa, Satria, kalau dari Sangatta ke Simpang Perdo mungkin 2 liter cukup ya. Kalau Versa mungkin bisa ya kurang lebihnya mungkin masih sisa. Oh ya, di sini jalanan masih agak ramai sih ya. Beda dengan nanti Simpang Perdo ke Muara Wahau. Kalau Sangatta Simpang Perdo masih agak-agak ramai juga karena memang di Simpang Perdo itu ada percabangan yang arah ke Talisayan sama ke arah Muara Wahau. Kebetulan kalau gue sih yang ambil arah Muara Wahau nanti. Nah kalau arah Talisayan itu jalurnya juga ramai juga sih ya, tapi masih ramai arah Muara Wahau. Jadi kalau misalnya ini cuman satu jalur aja ya, jadi agak masih sering kita ketemu sama mobil atau kendaraan. Oh ya, apa ya? Gua juga bingung nih. Yang jelas kota Sangatta ini terkenal dengan kota tambang ya, kota batu bara. Karena memang pabrik, bukan pabrik sih ya, perusahaan tambang batu bara yang terbesar itu memang ada di sini ya. Bisa dibilang PT Bumi sama PT KPC ya. Ini memang di Kutai Timur Sangatta ya. Oh ya, ini di sini juga perkembangan secara ekonominya cepat juga ya, perkembangan kotanya. Cuman memang kekurangannya kalau di kota Sangatta itu karena di sini nggak ada tepian sungai yang buat nongkrong, beda dengan
Balikpapan, Samarinda, Brau, karena di situ memang ada tepian sungai yang sudah dijadikan icon ya, atau dijadikan tempat-tempat nongkrong. Jadi di situ memang ramai banget buat nongkrong. Kalau di sini, kalau tempat nongkrongnya paling hanya Kota Sangatta itu paling hanya kafe-kafe yang ada di dalam kota. Jadi nggak ada namanya tempat nongkrong di tepian. Beda dengan Samarinda, Balikpapan atau Brau. Di situ cukup ramai di tepian Sungai Mahakam. Kalau Brau itu Sungai Sanggam apa ya, kalau nggak salah. Kalau nggak Sungai Sanggam, iya Sungai Sanggam. Jadi bisa dibilang kita bisa melihat pemandangan lalu lalang kapal batubara. Sementara kalau di sini kapal batubara itu di tepi pantai, jadi kita bisa sih melihat pemandangan itu dari Bukit Pelangi ya, atau dari Gardu Pandang. Itu ada di Jalan Soekarno Hatta, itu lewat Gardu Pandang atau lewat Bukit Pelangi. Di situ memang identik dengan kawasan perkantoran ya, tapi di situ ada tempat nongkrong juga, tapi lebih alami, natural ya, nggak kayak di tengah kota yang di kafe-kafe. Oh ya, kalau di situ memang agak kurang ramai dan agak panas, tapi kita bisa melihat pemandangan kapal-kapal batubara yang akan bersandar untuk loading batubara. Nah, kalau batubaranya sendiri memang diambil dari, sebenarnya dari ini ya, sisi kanan kiri jalan ini sebenarnya bekas tambang batubara ya. Nah itu kita lihat ke sebelah kiri tuh galiannya udah besar banget, mungkin kalau lewat drone ketahuan banget gimana rusaknya ya. Tapi gua nggak mau ngomentari itu ya, karena bukan ranah gue. Yang jelas jalanan di sini lumayan enak, tapi ada beberapa memang yang sudah rusak ya, karena longsoran tadi itu ya, longsoran tambang batubara. Nah ini kita udah mulai ketemu tambang lubang-lubang. Nah, mau gimana lagi, memang dari pendapatan daerahnya ya dari tambang sama perkebunan sawit. Kalau untuk Kutai Timur ya, APBD-nya pendapatannya lebih banyak dari situ sih. Kalau untuk wisata mungkin bisa dibilang masih 0% ya. Oh ya, untuk wisata sendiri, untuk Kutai Timur ya, yang dekat dengan Kota Sangatta ya, kalau pantai itu adalah Teluk Lombok. Tapi hati-hati, di situ sekarang sudah ada larangan untuk berenang, karena memang udah, kalau nggak salah udah 2 kali ya yang kesambar buaya muara ya. Kemudian agak jauh lagi ke pantai mana ya, lupa, Sangkulirang. Di sana Pantai Sekrat ya, arah Pengalon ya, itu masih masuk Pengalon. Itu Pantai Sekrat, itu juga bagus juga. Terus sebelahnya lagi juga ada, aku lupa ya, tapi udah pernah kok videonya udah pernah gua share. Di situ dia masuknya daerah Sangkulirang ya. Tapi kalau gua sih lebih cepet dari arah Pantai Sekratnya, itu langsung itu lewat jalur tepian, itu malah lebih cepat daripada kita lewat jalur dalam, lewat jalur porosnya yang arah Sangkulirang, itu malah lama ya. Kemudian kalau di Wahaunya itu masih termasuk ke Kutai Timur, tapi agak jauh itu ada Gua Kongbeng ya, Gua Angin. Nah itu lumayan perjalanan jauh. Jadi kalau wisatanya memang sangat minim ya, wisatanya paling kalau kota ya paling kita lebih dekat ke Bontang, ada hutan mangrove, ada Bontang Kuala. Nah kemudian ada Panrita Beach ya, Pantai Panrita. Nah lebih, kalau gua pikir sih lebih banyak dibanding dengan Tenggarong atau Berau, mungkin lebih banyak Tenggarong atau Berau wisatanya ya. Kalau Sangatta untuk Kutai Timur lumayan agak masih mungkin bisa dibilang sedikit, dan paling cuman pantai aja sih ya yang bisa dibilang wisata, tempat wisata yang wajar ya, lumrah, itu paling pantainya. Kalau mall juga kayaknya belum ada, tapi perekonomian di sini cukup besar ya untuk di Sangatta. Kita mau, bisa dibilang mungkin mau hampir cari apa aja mungkin bisa
ada ya. Oh ya, buat kalian yang mungkin pernah bekerja di pedalaman Kutai Timur, mungkin kalian sudah nggak asing lah ya dengan kondisi kayak gini, kondisi panas. Tapi yang kita suka kalau kita memang kerjanya di hutan itu apa ya, udaranya itu masih lebih segar daripada udara di Jawa, dan jalurnya pun kalau kita lewat jalur porosnya itu nggak sepadat dengan jalur di Jawa. Jadi bisa dibilang enak loh. Padahal kita bisa dibilang ya, Kabupaten Kutai Timur sendiri lah untuk ke dari kota Sangatta ke kabupaten sebelah, kota Kabupaten Berau dengan kotanya Tanjung Redep, itu bisa dibilang perjalanannya mungkin hampir 12 jam ya. Itu hampir 12 jam. Itu padahal kabupaten cuman sebelahan loh. Sementara kalau dari Sangatta ke Bontang itu kurang lebih 1,5 jam lah. Itu lewat jalan poros atau paling cepat ya 1 jam. Kemudian ke Samarinda itu kurang lebihnya sekitar 3 jam. Padahal itu ibaratnya kalau di Jawa sebelahan-sebelahan. Cuman kalau kita di Jawa ya, kalau di Jawa misalnya untuk Jogja ke kabupaten tetangga misalnya kayak Purworejo atau Kulon Progo itu paling 30 menit ya. 30 menit atau 1 jam itu udah nyampe. Nah, sementara kalau ini di Kalimantan kita luas banget dan jalurnya pun nggak macet, apalagi kalau jalurnya seramai dan semacet kayak di Jawa kayak apa mungkin bisa berhari-hari. Dan di sini pun dengan jalur yang sepi tapi medannya ekstrim, jadi rawan kecelakaan ya. Jadi kalian harus hati-hati ini. Di sini rawan banget kecelakaan. Oh ya, apa ya? Bisa dibilang ya, ya itulah kita harus hati-hati rawan kecelakaan. Oh ya, kita udah mau masuk kampung ini ya. Ini ada perkampungan dan di sini jalannya memang agak jelek ya. Kita kurangi kecepatan, hati-hati. Nah, masih ada agak ngantri nih karena mobil depan ada mobil Ayla. Jadi pelan banget. Karena ngindarin lubang ya. Oh ya, ini kayak yang gue bilang ya di video sebelumnya, kita sebaiknya mendingan bawa minum sendiri. Nah, contoh kayak ini ya, biar nggak berhenti-berhenti. Gue udah bawa minum sendiri. Nah, sabar ya. Emang ini jalur Kaltim kayak gini ya. Beberapa tempat nanti di depan juga masih ada 1 titik atau 2 titik itu yang jalannya masih rusak ya. Dan yang gue denger sih kalau jalur ini memang mungkin nggak diperbaiki karena rencananya kemarin yang gue denger sih wacana mau ada pengalihan jalan baru ya. Tapi nggak tahu apakah sudah dibikin atau belum. Gue nggak tahu, dan mungkin nanti rencananya masuk dari Pengalon, dari kota kecamatan Pengalonnya sih ya, dari kecamatan Pengalonnya nanti langsung muter. Nah gue belum tahu nih tembusnya lewat mana untuk yang di Sangatanya, gue belum paham. Tapi yang jelas ya mudah-mudahan sih nggak ini ya, nggak merugikan masyarakat ya. Artinya kalau jalur lebih jauh otomatis kan konsumsi bahan bakarannya juga lebih boros dan memakan waktu juga ya. Tapi mudah-mudahan sih enggak. Sebenarnya ada jalur lagi sih ya lewat yang Rantau Pulung, tapi nanti itu nggak akan lewatin Simpang Perdo. Kalau Rantau Pulung itu lebih cepat kalau menuju ke arah Wahau. Cuma karena kemarin terakhir yang gue denger sih kondisi jalurnya rusak parah ya. Tepatnya di area tambang sama dekat kampung Rantau Pulungnya ya. Itu lumayan parah jalurnya dan banyak lubang, jadi gua nggak lewat sana sih. Rencananya sih kalau memang jalurnya bagus pengen lewat sana, tapi karena gua dengar belum ada jalur situasi yang lebih bagus sih ya, jadi ya sudah lebih baik lewat sini. Karena biasanya kalau jalur itu lebih bagus biasanya
travel atau taksi plat hitam ya di sini ya, adanya bukan taksi plat kuning ya. Itu biasanya mereka pada lewat sana, tapi kebanyakan mereka masih lewat jalur poros yang ke Simpang Perdo. Jadi kemungkinan lewat jalur Rantau Puling itu jelek kondisinya. Ini kalau dari sini sih kurang lebih mungkin nggak nyampe ya, setengah jam, mungkin sekitar 20 menitan kita udah nyampe ke Simpang Perdo ya. Yang penting tergantung kecepatan sih ya, tergantung kecepatan motor sama kondisi jalan ya. Karena kebetulan ini juga di sini udah habis hujan ya. Beda dengan tadi kita keluar dari kota Sangatta itu belum hujan. Nah ternyata memang benar perkiraan, ternyata di depan sudah hujan. Ini bekas hujan, jadi memang nggak bisa laju juga. Tapi kebetulan karena gua pakai ban semi dual purpose ya, ban semi lapangan, jadi enak aja ya, nggak terlalu licin juga kalau di aspal, jadi masih enak gripnya. Nah ini jalannya udah mulai bagus ya. Nah nanti kalau di Simpang Perdo itu sendiri, kalau kalian mau istirahat makan juga bisa ya, karena di situ banyak warung. Jadi kalian kalau misalnya mau ke arah Muara Wahau, kalian bisa istirahat di situ, atau mau ke arah Sangkulirang juga bisa istirahat di situ. Tapi lumayan agak mahal di situ ya, harga untuk sekali makan dengan ayam goreng itu 45.000 ya, kurang lebihnya. Itu belum sama minumnya ya. Waktu itu aku pernah sih di situ udah 45.000 ya. Agak-agak nyesek juga sih. Tapi kalau kalian mau yang lebih murah, kalian bisa dah ke agak masuk. Kalau misalnya kalian arah Sangkulirang, kalian bisa masuk udah ke kecamatan Pengalonnya ya, udah di kotanya, udah di apa ya, pasarnya ya. Itu di situ agak murah ya. Kalau kalian arah Muara Wahau, kalian bisa maju lagi, terus nanti ketemu warung, biasanya itu masih agak murah, sekitar 35 ribuan lah. Itu harga untuk ayam goreng yang model kayak lesehan-lesehan ya. Karena gua juga beberapa kali, yang jelas kalian kalau bisa sih mendingan pilih warung yang jangan terlalu ini ya, maksudnya terlalu ramai travel, karena terlalu ramai travel biasanya harganya akan sedikit mahal ya. Memang ya begitulah kalau di sini ya, di Kaltim. Jadi kalian nggak usah kaget kalau misalnya baru pertama kali di Kaltim, kalian jangan kaget kalau di Kaltim dibandingkan dengan Kalbar, Kalsel, Kalteng, itu masih menurut gue masih murah sana ya. Karena kebetulan gue kalau ke Kalsel sih belum, tapi kalau info dari teman gue, kalau Kalsel itu harganya nggak beda jauh dengan Jawa. Kalau Kalteng itu juga nggak terlalu beda jauh. Daerah Pangkalambun, daerah Lamando itu nggak terlalu jauh harganya, selisihnya dengan Jawa ya. Kemudian di Kalteng itu di kotanya itu juga nggak terlalu jauh. Bahkan pernah gua vlog di Kalbar ya, di Kalbar di Pontianak itu gua pernah vlog beli makanan 10.000 aja, itu di situ udah dapet ayam chicken dengan kondisi yang besar, potongan ayamnya itu besar. Nah terus nasinya juga banyak. Nah ini jalannya rusak ya, kita bentar lagi nyampe nih. Jadi kalau di sana masih murah, tapi kalau di Kaltim itu nggak dapet harga segitu ya. Oke, kita tunggu aja sebentar lagi. Nah ini kita udah di Simpang Perdo ya, ini udah masuk Simpang Perdo. Ini simpang lama ya. Nah di depan itu ada simpang baru. Nah kita nanti mau berhenti dulu. Nah kebetulan ngevlognya kita cuman sampai sini aja sih gua, jadi kalian cuman bisa sampai video sini karena gua udah nge-share juga yang video arah dari Muara Wahau ke Sangatta. Di video sebelumnya udah gua share. Nah ini rame ya kondisi warung ya. Nah ini kalau sore atau malam di sini rame banget ya, ada truk besar. Dan di sini ini yang memang agak mahal harganya sih ya, 45.000. Nah gua cari tempat yang agak sepinan depan lah, gua mau berhenti. Oke, buat kalian yang sudah nonton terima kasih. Salam kenal dari Motovlog Kaltim ya.
Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum.